Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini yang penuh berkah ya. Alhamdulillah di sini kondisinya rada-rada hujan, gerimis. Ini waktu yang diijabah oleh Allah, di mana kita dalam kondisi saum, berpuasa, kita Rasul, siapa yang berpuasa, sepanjang puasanya, itu adalah waktu yang diijabah oleh Allah. Alhamdulillah, ini hujan deras ya. Kalau Ciputat ini kadang dari malam sampai pagi hujan terus. Ya, kita semua berdoa semoga Allah memberikan kita kekuatan melangkah dalam jalan dakwah ini istiqomah. Allah izinkan kita kuat untuk melahirkan 1 juta ulama besar. Amin amin Allahumma amin. Allah beri kita kesehatan, terhindar dari fitnah, terhindar dari seluruh musibah, bencana, ya, sehat semuanya, dilimpahkan rezeki yang halal dan berlimpah. Bu Fitri, tolong ditayangkan yang taubat dulu ya, taubat orang tua. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini nanti dan seterusnya Bu Nurul dalam beberapa tahun yang lalu dan juga terakhir semester awal itu sudah banyak mengkaji panjang lebar masalah stimulan insaniah. Nah, pada semester ini Bu Nurul akan mengajak ibu-ibu memberikan gambaran, sharing bersama tentang bagaimana stimulan ilahiyah. Sebagaimana yang Bu Nurul jelaskan, yang sudah sering kita kaji bersama, bahwasannya dalam teori fitrah, ya, dalam disertasi Bu Nurul itu, kepribadian itu dia terbentuk dari potensi yang ada dalam diri manusia dan juga faktor lingkungan secara bersamaan. Nah, potensi yang ada dalam diri manusia ini atau disebut dengan fitrah, dia ada potensi yang langsung Allah beri, ada potensi yang diturunkan, yaitu hereditas. Kalau hereditas itu sifatnya fujur wa taqwa, ya, sifatnya fujur dan takwa. Dia punya potensi untuk fujur, punya potensi untuk takwa. Itu hereditas yang diturunkan oleh orang tua. Contohnya aja hereditas fisik, ya kan? Ada yang cantik, ada yang ora, ya kan? Nah, ada yang tinggi, ya, ada yang tinggi banget, ya kan? Ada yang tinggi banget. Baik tinggi badannya maupun tinggi hidungnya. Ya enggak? Nah, itu contoh yang fisik yang mudah terihsas, ya. Nah, jadi tadi kembali ke potensi, ya. Kalau hereditas, potensi yang diturunkan itu ada yang fujur, ada yang takwa. Tapi kalau dia potensi yang Allah langsung berikan ketika peniupan ruh, ya, ruh, nyawa. Nah, itu kan sebelum ditiupkan ruh nyawa itu dia ada perjanjian dulu. Apakah ruh tersebut siap untuk beriman dan taat kepada Allah? Ketika siap, nah maka dia ruh itu hidup. Ditiupkanlah ruh nyawa. Nah, itu ketika di dalam perut. Nah, fitrah yang langsung Allah berikan, ya, fitrah yang langsung Allah berikan kepada
pada manusia itu dia memiliki kecenderungan pasti baik, ya, memiliki kecenderungan pasti baik. Nah, ibu-ibu pengen nggak diri kita, anak kita, murid kita, keluarga kita itu kecenderungannya itu baik terus, pengen nggak? Pengen ya, pengen banget. Ada nggak orang dalam hidupnya itu cenderungnya baik? Ada. Ada, Bu. Kita ukur diri kita aja. Kalau kita tuh berkumpul stimulannya itu banyak maksiat, maka kita kepikirannya mau jelek-jelek aja nggak? Mau jelek-jelek aja. Tapi kalau kita berkumpul sama orang-orang yang soleh, ya kan, banyak kajiannya, banyak baca Al-Qur'annya, banyak zikirnya, kita itu kepikirannya mau berbuat baik aja, ya kan? Kepikirannya, walaupun ada bisikan untuk berbuat buruk, kita langsung bilang enggak itu buruk, enggak itu haram, enggak itu subhat, enggak itu Allah larang, langsung begitu. Nah, kondisi yang seperti itu kita kan alami kalau kita sholatnya rajin, sunnahnya rajin, ya kan, sedekahnya getol, dakwahnya bagus, taklimnya bagus, ya enggak? Nah, jadi untuk menstimulan fitrah tauhid yang selalu mendorong kepada kebaikan, itu dibutuhkan namanya stimulan ilahi. Ya, stimulan ilahiyah. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwasannya Allah langsung yang mengajarkan manusia. Isyarat itu Allah menggunakan kata allama dalam Al-Qur'an. Misalnya, allamal insana malam ya'lam. Itu dalam surah Al-Alaq. Ya enggak? Nah, ada lagi. Ya, itu yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui, siapa yang ngajarin? Allah langsung. Ya. Terus dalam surah Al-Baqarah, dalam lafaz alama juga. Ya. Misalnya wa alamal adama asma'a kullaha. Allah lah yang langsung mengajarkan Adam. Ya, mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Itu Allah yang langsung mengajarkan. Nah, Ibu pengen nggak kita sekeluarga besar Bait Qur'ani, keluarga kita, wali murid, para santri, itu diajarkan oleh Allah langsung. Mau kan, Bu, ya? Tentu kita mau. Itulah yang kita inginkan. Ya. Dalam ayat lain dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka yang akan mengajarkan kita adalah Allah. Nah, itu isyarat-isyarat dari Al-Qur'an bahwasannya untuk menghidupkan potensi tauhidiyah agar selalu cenderung kepada kebaikan itu dengan stimulan ilahiyah, ya, dengan stimulan ilahiyah. Nah, dari situ beranjak di antara stimulan ilahiyah, ya, di antara stimulan ilahiyah itu adalah ya pertaubatan. Ya, pertaubatan orang tua. Ya, pertaubatan orang tua sebagai terapi kepribadian anak. Nah, ini hasil penelitian ya dari Prof. Dadang Hawari, ya, bahwasannya kepribadian anak itu hampir ya rata-rata 50% itu disebabkan oleh pola asuh yang salah, oleh permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Baik dia permasalahan dari ayah, permasalahan dari ibu, atau permasalahan dari orang-orang yang berada dalam rumah tangga itu kalau dia keluarga besar. Nah, untuk itu maka ya kalau misalnya
kalau misalnya kesalahan sumber dari kesalahan itu tidak diperbaiki, maka dia akan terus, walaupun nanti di penghujung ibu guru kan sudah jadi kepribadian yang salah kan, ibu guru tukang islahnya ya, tukang nambalin, ya kan, ibarat baju, ibu guru itu tukang nambal baju yang robek. Nanti anak pulang lagi ke rumah, ya kan? Karena sumber robeknya baju itu ada pada orang tua, maka nanti baju itu akan dirobek lagi. Anak pergi lagi ke sekolah, guru nampal lagi, terus begitu dan terus begitu. Nah, selama ini ibu guru, ketika anak salah, ya terjadi kesalahan apapun, bentuk misalnya permasalahan kepribadian anak, mulai dari perkembangan kognitif, ya, motorik, emosi, sosial, dan keberagamaan anak, biasanya orang tua itu fokusnya kemana? Ke dirinya apa ke anaknya? Dirinya. Ke dirinya. Ke anaknya. Dia fokusnya ke anaknya dia. Ini anak saya, Bu. Nggak bisa ini, Bu. Itu kayaknya yang masalah itu adalah anaknya. Bu, anak saya ini, Bu. Dia ini susah banget ngapal, Bu. Kayaknya itu yang masalah itu adalah anaknya. Bu, anak saya ini, Bu, bandel, Bu. Misalnya, pukul-pukul orang terus, Bu. Itu anaknya yang masalah. Bu, anak saya ini, Bu, cengengan, nangis terus, Bu. Jadi yang masalah itu adalah anaknya. Nah, kita memberikan sebuah pemikiran yang benar kepada orang tua. Bahwasannya, kalau terjadi permasalahan kepribadian, sebetulnya yang menjadi fokus awal ya buat istilah itu di mana? Pada orang tua. Ya, pada orang tua. Karena sumber kesalahan kepribadian itu adalah pada orang tua. Bagaimana ibu bisa meyakinkan bahwasannya bisa yakin dan meyakinkan bahwasannya sumber dari permasalahan kepribadian anak itu diantaranya adalah orang tua, ya. Coba dilihat yang hereditas tadi, Bu. Ini yang hereditas, ya. Nah, kita lihat. Kalau yang fitrah tauhid kan itu memang Allah yang kasih, ya kan? Dan itu pun nggak ada masalah di sana, ya nggak? Dia cenderung kepada kebaikan. Sekarang yang hereditas, ya kan? Nah, yang hereditas, yang baik, yang buruk, maupun yang misalnya yang baik, itu diturunkan dari orang tua. Misalnya tadi, anak saya itu, Bu, nangkapnya itu lama. Sekarang, alat penangkapan apa sih? Mata, telinga, hati, otak, iya kan? Alat penangkapan. Nah, sekarang alat penangkapan itu dalam proses pemberian Allah kepada anak, itu kan ada peran orang tua langsung. Ya, ada peran orang tua langsung. Pertemuan antara ovum dan sperma. Nah, apakah sperma itu kan intisari dari makanan? Nah, waktu menghasilkan sperma, dulu neneknya itu ngasih makan bapaknya. Nah, ini udah ceritanya ke sana-sana ya. Ngasih makan bapaknya itu sesuatu yang halal bukan? Terus ini suami ini makannya halal apa enggak? Sehingga melahirkan bibit yang halal apa enggak? Makanya kata Rasulullah, takhayyaru linutafakum. Carilah bibit sperma itu yang berkualitas. Di antaranya itu, yaitu spermanya orang-orang yang beriman, yang soleh. Karena dia menurunkan. Nah, kalau kemudian pertemuannya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak ridho, dengan cara yang tidak ikhlas,
tidak tumaknina, tidak sakinah, mawaddah, warohmah, maka akan terjadilah pribadi-pribadi anak yang tidak sabar, emosional, gerasak gerusuk, ya kan, cemas. Nah, itu dari apa? Dari hereditas. Jadi bawaan sifat baik fisik maupun psikis itu diturunkan oleh orang tua. Nah, itu udah ada peran orang tua di sana. Yang kedua adalah lingkungan. Dia adalah lingkungan pertama yang memberikan pengasuhan kepada anak. Anak bisa marah dengan model itu, dia dapat cara marah dari siapa? Ya kalau nggak dari ayahnya, dari ibunya. Anak bisa narok handuk tepat pada waktunya, apa ngelempar aja kemana yang dia mau, itu dia ngelihat bisa dari ayahnya, bisa dari ibunya. Anak punya keterampilan, misalnya habis makan, langsung bawa piring ke kamar mandi, atau dia geletak aja di mana dia habis makan, dia geletak di situ saja. Itu dia lihat siapa, cara pengasuhan siapa. Semuanya tuh dari orang tua. Nah, jadi sekecil apapun, permasalahan kepribadian anak itu ada peran besar, ya, salah dari orang tua. Next, Bu Fitri. Nah, sehingga anak soleh, ya, dengan amal soleh orang tua, anak salah dari dosa orang tua. Coba, ya, kalau orang soleh, tentu dia menyusui anak bayinya, itu kan nggak di sembarang tempat. Coba Ibu lihat, ya, di kampung-kampung, ibu-ibu nyusuin aja dah. Dia soleha apa enggak? Orang kampung kan kapan mau nyusuin, buka mau depan bapak-bapak, tukang sayur, tukang bakso, serut, langsung begitu buka stok, plek gitu. Ya kan? Mau dilihat, mau apa, sambil ngobrol, dia cuek aja makan gitu. Nah, itu kan jelas. Dan anak itu merasakan detak jantung seorang ibu yang, mau lihat-lihat aja, yang saya makan. Itu kan ada transfer rasa di sana. Ada pembelajaran kecuekan terhadap aturannya Allah. Iya kan? Atau misalnya seorang ibu, ya, seorang ibu ketika dia misalnya akan menyuapi anaknya makan, tentu wanita soleha kan memberikan makanan yang halalan, thayyibah, memastikan dia duduk, baca bismillah, ya kan? Untuk tidak ngobrol, tidak jalan-jalan. Banyak sekali, ya, pola akliyah yang disampaikan saat itu. Ya enggak? Tetapi ibu yang salah, dia yang penting dia sudah masak, habis masak dia suapin anaknya tidur, dia beraktivitas. Nanti mau sambil nyuapin, sambil nonton sinetron, mau apa, ya kan? Dan itu semua adalah proses penyerapan dari seorang anak. Nah, terkadang orang tua tidak paham kesalahan dia itu, dosa-dosanya itu, itulah yang menjadi tumpukan puzzle yang membentuk kepribadian anak. Nah, next Bu Fitri. Nah, ini Bu Nurul kasih satu sampel saja, ya, satu sampel saja. Anak malas belajar. Contohnya, ya. Anak itu nggak ada motivasinya mau belajar. Nggak ada motivasi sama sekali mau belajar, tuh nggak ada motivasi. Coba ibu-ibu perhatikan, tanya, apa aktivitas ibu? Tanya misalnya di malam hari, apa aktivitas yang ibu lakukan? Biasanya kalau anaknya malas belajar, itu bisa dipastikan ibunya itu tidak memiliki, ya,
tidak memiliki budaya belajar. Ibunya juga malas belajar. Malas membaca, malas menulis, malas mendengarkan taklim-taklim, malas bertanya, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang subhat, yang cenderung kepada haram, ketidakjelasan, hal-hal yang tidak jelas hukumnya, lebih memperturutkan hawa nafsu, aturan di rumah tangga yang tidak jelas, kapan anak harus belajar, kapan anak tidak belajar. Terus kalau misalnya dia dampingi anaknya, saya dampingi Bu anak saya, iya Ibu dampingi anak Ibu, tapi tidak menciptakan suasana yang kondusif buat dia belajar. Misalnya, anak memang diajari, tapi ibunya, bapaknya beraktivitas yang berbalik dengan aktivitas anak. Iya kan? Nah, atau misalnya, anaknya ahlul Quran, punya target-target menghafal, tapi ibunya sama sekali itu nggak ada. Paling minimal ibu penghafal Quran itu sibuknya apa Bu? Sibuk dengerin murojaah anak. Itu udah pasti tuh. Sibuknya mendengarkan murojaah. Nah, dari sini Bu, dari sini terlihat bahwa kemalasan anak itu lahir dari dosa orang tua. Dosa apa tadi? Ya diantaranya tadi Bu Nurul bilang, tidak punya kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, tidak punya kemampuan untuk misalnya punya komunikasi yang efektif kepada anak, tidak memahami misalnya pola belajar anaknya apa. Itu hal-hal yang memang harus diketahui oleh orang tua. Makanya, Bu, kembali Bu Fitri ke yang awal. Yang ini, Mbak. Iya, makanya ya. Jadi kalau ada permasalahan kepribadian anak, yang dicari dulu adalah sumber awalnya, yaitu orang tua. Kalau langkah-langkah taubatan tidak ditempuh, maka kepribadian itu akan menjadi ajat dalam diri anak, menjadi kepribadian yang salah betul dalam diri anak. Ya. Apa langkah-langkah pertaubatan itu? Yang pertama iktiraf, pengakuan. Oh ya, anak saya tuh begini, itu karena saya tuh salah ini. Kita kan bisa lihat misalnya gini. Anak saya ini ada masalah buku ini. Oh kayaknya karena saya sibuk. Nah, itu kan pengakuan ya. Tahu. Oh, anak saya ini ngomongnya ini. Oh, itu mungkin karena saya ngomongnya kenceng. Itu iktiraf ya. Adanya pengakuan. Tahu kita tuh. Ya Allah, ini mungkin karena saya misalnya teriak-teriak atau kondisi saya sakit. Terus anak-anak jadi bawaannya cemas. Apa karena saya selalu bercerita tentang sakit sehingga mereka menjadi tidak begitu semangat belajar. Nah, itu iktiraf namanya. Kita tahu tuh sebabnya. Jadi jangan dulu memberikan banyak masukan kepada orang tua, tanyakan dulu. Apa Bu, di rumah bagaimana Bu kondisinya? Tanyakan yang sekiranya ada kaitannya dengan permasalahan kepribadian anak tersebut. Menghantarkan orang tua, diri kita ya untuk iktiraf. Ya, adanya pengakuan. Yang kedua penyesalan. Nyesal kita, ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ini terapi ini dilakukan oleh para nabi. Ketika para nabi mengalami
sebuah permasalahan, para nabi melakukan ya pertaubatan kepada Allah sebagaimana Nabi Yuna Adam. Itu puluhan tahun ketika diturunkan ke bumi dipisahkan, ada permasalahan rumah tangga. Ya kan? Kan berpisah suami istri itu permasalahan rumah tangga nggak itu? Permasalahan rumah tangga. Dilanda sebuah permasalahan. Maka melakukan pertaubatan kepada Allah dengan membaca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minaz zalimin. Nah, itu pertaubatan Nabi Adam. Melakukan pertaubatan. Melakukan iktiraf, pengakuan. Itu kan pengakuan Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana, ya Allah. Saya ini benar-benar zolim, ya Allah. Zolim kepada anak. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Sehingga anak saya begini, ya Allah, ya Rob. Adanya iktiraf, adanya penyesalan, ya Rob. Bimbing saya, ya Rob. Untuk tidak mengulanginya lagi, ya Rob. Nah, ada nggak itu? Dilatih untuk ke arah sana. Ya kan? Adanya penyesalan. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat, baru menggantikannya dengan sesuatu yang memang harus dilakukan seorang ibu. Misalnya, anaknya itu nggak mau sholat subuh karena memang orang tuanya nggak sholat subuh. Ya kan? Nah, berarti yang keempatnya apa dia? Yang keempatnya orang tuanya sholat subuh. Mengajak anaknya. Itu dengan cara pertaubatan. Ya. Yang tadi Bu Fitri yang terakhir yang warna coklat. Yang ini Ustazah. Ya. Itu melalui pertaubatan. Yang kedua melalui doa. Ya. Jadi melalui doa. Kita minta kepada Allah. Doa itu, Bu, bisa menggoncang arsy-Nya Allah. Apalagi doanya guru, doanya orang tua. Berikan ridho kepada anak, berikan ridho kepada murid, bagaimanapun kondisi mereka. Doa ini kita panjatkan kepada Allah dengan menghadirkan hati. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang tidak diijabah salah satunya karena hati yang lengah. Jadi saat berdoa nggak kosongan aja. Misalnya nih, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Kita ingatnya goreng ikan. Kebakar apa enggak? Tadi udah dimatiin belum ya kompornya? Nah, itu hati yang lengah. Jadi kita hadirkan betul. Kita berharap betul kepada Allah. Kita fokuskan doa kita itu khususon buat siapa? Anak kita siapa namanya? Doakan di waktu-waktu mustajabah. Siapa nama santri kita? Siapa nama anak kita? Kita doakan. Baik mau doa bahasa Indonesia, mau doa bahasa Arab. Rabbana zidna ilma, ya Rob, berilah kami ilmu, ya Rob, jadikanlah anak-anak kami, santri kami, ya Rob, ulama besar, ya Rob. Warzuqna fahma, ya Rob, berikanlah kami pemahaman yang sempurna, ya Rob, terhadap agamamu, ya Rob. Hadirkan hati kita. Doa. Kemana hati ini mengarah? Terpaut kemana hati ini? Kita berdoa dengan kehadiran hati. Wa alhiqna bis solihin. Ya Rob,
Kaitkanlah kami ya Rob dengan orang-orang yang solih. Ya Rob, maksudnya itu apa? Kalau salah satu aja ada yang solih dalam barisan dakwah kami ini ya Rob, angkat juga kami ya Rob. Itu maksudnya, Bu. Makanya doa upayakan dipahami caranya gimana. Satu aja dulu dihafalkan, tahu artinya, di riyadhah, dilatih kekhusyuannya dalam berdoa. Nah, ini bisa dilakukan ya kepada santri, pada apa. Yang berikutnya dengan sedekah. Kita sedekah khusus, sedekah hari Jumat untuk kemudahan anak saya. Khusus sedekah puasa Senin Kemis biar rezeki suami saya kebuka. Biar suami saya hatinya dijaga oleh Allah, istiqomah dalam agama, dalam mencintai saya. Boleh. Bermunajat kepada Allah dengan sedekah. Yang begitu berikutnya dengan dakwah. Salah satu mengapa doa tidak diijabah? Yang pertama adalah karena makan makanan yang haram. Yang kedua, karena tidak menghadirkan hati. Yang ketiga, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kata Rasulullah. Jadi orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, itu doanya tidak diijabah oleh Allah. Makanya kalau kita semakin banyak masalah, bukan futur dalam dakwah. Kalau bisa kita merangkak, ya sambil tidur, gerak mata aja, dakwah kita tetap berdakwah. Karena kita saat itu butuh Allah. Karena dakwah inilah menjadi wasilah permasalahan hidup kita itu lepas. Allah juga berfirman, kalau kita bantu agama Allah, Allah bantu kita. Ya Bu, nah jadi itu dengan stimulan ilahiyah tadi kita bisa menterapi kepribadian anak. Nah, diarahkan bait Qur'ani, mengarahkan Kepsek, mengarahkan wali kelas, mengarahkan orang tua ya ketika memberikan solusi pada 4 hal ini. Jangan pada hal-hal yang insania saja. Itu tak ada ubahnya dengan psikologi barat. Ya, karena psikologi barat tidak mempercayai adanya fitrah tauhid.